Halo semuanya, jumpa lagi dalam MBC Channel. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Kita sudah mengetahui konsep di sekitar kawat berarus listrik terjadi medan magnet, atau biasa disebut induksi magnetik. Dan gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet. Nah, kali ini kita akan mengenal konsep perubahan medan magnet yang menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Pemahaman ini bermula dari penelitian Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris, yang menemukan bahwa jika sebuah magnet batang digerakkan di dalam kumparan, maka akan menimbulkan arus listrik. Perhatikanlah percobaan berikut. Ada sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sebuah galvanometer menggunakan kabel listrik. Ketika sebuah magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan itu, maka di galvanometer terbaca arus listrik yang mengalir. Kesimpulannya bahwa setiap kali magnet batang digerakkan masuk keluar ke kumparan, maka akan muncul arus listrik yang terbaca pada galvanometer. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana dan di mana kamu menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Penemuannya mudah, banyak sekali eksperimen, banyak sekali yang ditemukan di kehidupan kita. Contohnya yang pertama, generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak kinetik menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi dua, yakni generator AC atau alternating current dan generator DC, direct current. Nah, dari gambar, ini adalah generator AC dan yang satunya adalah generator DC. Nampak bahwa perbedaannya hanya terletak pada cincin. Jika generator AC menggunakan dua cincin ganda, sedangkan generator DC menggunakan sebuah cincin. Penerapan kedua, dinamo, AC/DC. Mengapa lampu sepeda dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Mengapa lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh pedal sepeda dengan lebih cepat? Nah, ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, apa itu dinamo? Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Penerapan yang ketiga pada alat yang namanya transformator. Tahukah kamu bahwa sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN harus diturunkan? Bagaimana caranya? Mudah saja. Gunakan transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi transformator step down dan transformator step up. Transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan, sedangkan transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Pada transformator ideal, ini penting, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Secara matematis dirumuskan WP sama dengan WS. Kita tahu bahwa rumus energi listrik adalah V kali I kali T. Maka persamaan di atas bisa juga berubah menjadi VP kali IP kali T sama dengan VS kali IS kali T. Atau bisa juga kita menulisnya menjadi VP per VS sama dengan IS per IP. Maka persamaan umumnya pada transformator ideal diubah menjadi IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS, di mana WP adalah energi primer, satuannya joule, WS energi sekunder, satuannya joule, IP adalah energi primer, IP adalah arus primer, satuannya ampere, IS adalah arus sekunder, satuannya ampere, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, VP sama dengan tekanan primer, satuannya volt, dan VS sama dengan tegangan sekunder, satuannya volt. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal, karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Nah, perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.
N sama dengan P out per P in kali 100%. Atau boleh juga kita menulisnya N sama dengan Vs kali IS per Vp kali IP kali 100%. Mudah saja, di mana P out adalah daya listrik pada kumparan sekunder, satuannya watt. P in sama dengan daya listrik pada kumparan primer, satuannya watt. Oke, kita masuk kepada contoh penerapan soal. Fokus, mudah saja kok. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Nah, kita diminta untuk A. Menentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, maka berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? C. Tentukan efisiensi transformatornya. Dan D. Tentukan jenis transformatornya. Penyelesaiannya, diketahui NP jumlah lilitan primer sama dengan 300 lilitan, NS-nya lilitan sekundernya 30 lilitan, tegangan primernya Vp sama dengan 220 volt, IP arus primernya 0,5 mA. Nah, ditanya A. Tegangan pada lilitan sekunder atau Vs, B. Arus sekunder IS, C. Efisiensi transformatornya, dan D. Jenis transformatornya. Jawab. Nah, kita sudah tahu rumus, jadi tinggal kita menggunakan rumusnya saja. Tegangan sekunder kita pakai persamaan NP per NS sama dengan Vp per Vs. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena kita menggunakan data-data yang sudah ada di dalam soal. Jika di soal tidak ada keterangan IP atau IS, maka kita tidak menggunakannya. Kita menggunakan rumus NP per NS karena di soal sudah ada keterangan-keterangan itu. Sehingga tinggal saja kita mengganti-gantinya saja. NP sudah ada 300, NS 30, Vp 220, Vs yang akan kita cari. Maka dari persamaan ini, tinggal kita gunakan Vs sama dengan, kita kali silang, 220 kali 30 per 300. Maka hasilnya adalah 22 volt. B. Kita mencari arus sekunder. Rumus yang kita pakai sama NP per NS sama dengan IS per IP. Sekali lagi kita menggunakan data-data yang sudah ada dalam soal. NP 300, NS 30, IS yang kita cari, dan IP 0,5 mA. Kita kali silang, 300 kali 0,5 per 30 sama dengan 5 mA. Nah, bagaimana efisiensi transformatornya? Mudah juga, kita menggunakan rumus N sama dengan P out kali P in kali 100%. Nah, P out-nya rumusnya menjadi Vs kali IS per Vp kali IP kali 100%. Data-datanya sudah kita miliki, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 5 mA kali 20 volt per 0,5 mA kali 220 volt. Diselesaikan dulu, hasilnya sekian kali 100%. Maka hasilnya adalah 100%. Bagaimana jenis transformatornya? Karena kita menggunakan data-data yang ada ya. Karena Vp lebih besar dari Vs dan NP lebih besar dari NS, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Terima kasih sudah menonton Media Belajar Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya.